banyak orang ngomong, wah gak bisa berbisnis nih karena gak punya uang nih, karena gak ada modal. Itu menurutku juga gak benar, karena menurutku bisnis itu juga gak butuh banyak modal gitu loh. Wow, bisnis gak butuh banyak modal. Lu 3 tahun kerja sama orang deh. Oke. 3 tahun lu kerja sama orang, lu udah tahu lu tuh sebenarnya mentalnya tuh mental lu mau create something atau mental kayak profesional. Banyak anak muda zaman sekarang itu gajinya naik, gaya hidupnya tambah naik. Betul. Kadang-kadang itu anak muda ini orangnya terlalu optimis. Jadi pada saat mereka sudah grow, terus mereka punya omset, misalnya omsetku 1M sebulan. Mereka ngerasa tiap bulan tuh bakal 1M sebulan dan kemungkinan pasti naik terus. Nah, Oh iya. belum siap mental tuh kalau misalnya tiba-tiba ada apa-apa, omsetnya turun nih, mampus dah itu. Betul. Viewers, speak your mind. Oke guys, jadi hari ini kita mau membahas tentang berbisnis in your 20s Berbisnis in your 20s. Alright. bersama the 30s yang semangatnya in the 20s. Alright. Mantap ya. Good word, good word. Ya, jadi Aku umur 22 sih sebenarnya. Bullshit, let's go. oke, berapa puluh tahun yang lalu. Oke. Anyway, Richard, menurutmu semua orang itu harus berbisnis atau enggak sih? Kayak atau enggak, maksudnya kayak apakah semua orang itu harus menjadi entrepreneur? Iya. Aku rasa ini pertanyaan bagus banget sih. Sebelum kita mulai topik ini tuh kita mesti bikin disclaimer ya. Nggak semua orang itu harus berbisnis. Ada orang yang main buat jadi profesional dan it's okay gitu loh. Banyak orang jadi profesional and they are making a lot of money. Oke, yes. Jadi bahkan Jack Ma juga bilang in your 20s follow a great leader supaya kamu belajar banyak tentang everything kan. Itu juga jadi buat kamu yang mungkin setelah lulus terus nggak kepikiran jadi entrepreneur, kamu ikut orang dan lain-lain itu juga it's not wrong. Ya, kamu ada path yang kamu follow, ya kamu jalanin lah. Nggak semuanya harus berbisnis karena berbisnis itu stresnya juga tinggi ya. Mungkin kalian bisa sharing ya. Ya. Ya, itu aku mau disclaimer aja sih. Itu penting. Tapi apakah maksudnya Jack Ma itu kayak in your 20s kamu follow a great leader supaya kamu bisa Berbisnis. eventually berbisnis juga? Betul. Mungkin dari Jack Ma kan entrepreneur, tapi maksudnya I know some people yang profesional. Bahkan kamu kok sebenarnya ngelihat Purbaya nih, itu he is a professional gitu loh. Maksudnya kamu ngeliat Purbaya atau menteri-menteri itu kan mereka profesional sebenarnya. Iya. Sebenarnya kan mereka kerja profesional. Jadi tapi mereka sampai di level itu kan, sampai akhirnya jadi tangan kanannya dari presiden or something, menteri-menteri kita saat ini atau siapapun lah. Itu kan banyak orang yang akhirnya jadi profesional. Even pebisnis pun sebenarnya kalau kita ngelihat structure perusahaan besar itu ada pemegang saham sama ada profesional. Even kamu berbisnis pun di perusahaan besar, kamu ada pangkat, ada job dan itu kamu kerjanya sebagai profesional in a way. In a way, oke. Interesting. Kalau menurutmu gimana, Frank? Menurut gue ya, Yeah. ini yang gue lakuin dan I'm really grateful gue ngelakuin ini. Dulu gue profesional, but now I'm a businessman. Wow. Kenapa gue harus bilang kalau misalnya bisa, betul sebenarnya kata-kata part of kata-katanya Richard itu adalah lu coba dulu kerja sama orang lain, and then you know the system works, lu buat your own system and make it more efficient. Itu menurut gue. Jadi kalau misalnya secara background ya, dulu kan gue kerja di perbankan, tapi goals gue itu really clear. Gue di perbankan ini sebenarnya adalah gue mau nyari network. Jadi otomatis posisi yang gue incer itu high end. Lu mau posisi high end, lu harus seprofesional mungkin lah intinya. Dan pada saat itu gue udah tahu all the big player itu pasti main sama bank. Oke. That's why gue really clear apa yang gue mau. Gue mau kerja di bank, gue mau cari network ini nih. Dan yang kedua, gue mau banyak-banyaknya gue belajar sistem perbankan itu seperti apa secara work ethics, sama kalau misalkan you masuk ke bank itu kan pasti ada HRD, ada bagian ini, bagian itu, and then gue mau lihat is as a system. Dan pada saat gue udah belajar itu semua, gue harus bisa mastiin menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu is not really easy, it's really hard. Oke. Karena lu harus bersaing segala macam. Tapi make sure
kalau misalkan lu start entrepreneur itu looking for what the market needs, itu aja sih. Oke. Ya, terus kalau misalkan kalau gua patokannya adalah lu 3 tahun kerja sama orang deh. Oke. 3 tahun lu kerja sama orang, lu udah tahu lu tuh sebenarnya mentalnya tuh mental lu mau create something atau you mental kayak profesional. Gimana differentiate-nya gimana kalau setelah 3 tahun gimana kayak how you Kamu tahu kok itu Iya, passionmu itu sebagai entrepreneur atau kamu sebagai profesional? betul. Oke, kalau misalkan lu nyaman dalam sebuah corporate, terus kayak ide-ide lu kayak align on that corporate, Contohnya? misalnya itu. Contoh nih, misalkan gue di bagian keuangan kan. Oke. Jadi kalau misalkan gue tuh sebenarnya dulu adalah credit analyst. Jadi gue ada menganalisa orang itu kalau mau minjem uangnya bisa balik gak? Intinya specifically kayak di sana. Oke. Nah, pada bagian itu, lu udah tahu nih, setiap hari lu mau ngapain, segala macam mau ngapain. Ibaratnya udah ada SOP-nya setiap hari. 8 to 5-nya tuh udah ada SOP-nya, persis kayak gitu. Oh ya, jadi kayak setiap jam itu lu udah tahu lu harus ngapain aja di Gue hari udah tahu, itu. di hari itu, gue ada meeting berapa, gue harus ada office work berapa, dan gue ada target berapa. Oke. Nah, itu if you follow the book, you know that, lu bakal nyaman gak di 8 to 5-nya ini? Tapi kalau misalnya lu gak nyaman, terus lu lihat banding-bandingin dengan orang orang entrepreneur lainnya, lu bakal ada challenge dalam diri lu sendiri. Kalau gue ngerasa urge-nya adalah nasib gue ini di tangan orang lain atau di tangan gue sendiri. Kalau lu gak punya mental, nasib lu di tangan lu sendiri, lebih baik lu kerja sama orang. Lebih aman. Kalau lu ada misalkan mental lu bilang, oke, gue mau cari duit gue sendiri, gue mau in my own way, in my own system, gue bisa create kayak oke banget. Sorry for the interruption. Oke, lanjutin lagi dulu. Saya mana? Itu balik lagi ke mental lo. Mental lo sekuat apa? Kalau misalkan lo mentalnya adalah gak kuat, lo harus bilang kayak, oke, lebih baik untuk secure your life, you ikut orang, kerja sama orang. Soalnya gini menurutku ya, banyak banget orang itu mau jadi pengusaha itu just because they want to escape dari Corporate life. Iya, dari 8 to 5-nya. Tapi ketika diberikan tanggung jawab sebesar itu, mereka juga nggak mampu gitu. Balik lagi kan mentalnya di mana nih? Iya. Kalau misalkan mental lu yakin lu bisa, yakin gue bisa survive with yourself, terus lu create a system, cari karyawan segala macam, do it. Tapi maksudnya aku nggak bilang kayak entrepreneur punya mental lebih kuat dari profesional dan lain-lain ya. Maksudnya kadang-kadang kamu punya entrepreneur, you buka toko, jaga toko, ya nggak ada pressure a lot gitu. Kamu punya toko glodok gitu ya misalnya. Kayak cuma buka There's buka no pressure. doang. Kamu There's no bandingin, deadline. ya maksudnya kamu satunya sama profesional kerja di Big Four Ada atau kerja di deadline. mana. Yang dulu Maex kerja di Big Four pulang jam 4 masuk jam 8 pagi. Setiap kayak gitu pas lagi high season itu pressure is there. Oh, dulu gue nginep di kantor, bro. Iya, jadi aku ngerasa nggak sama aja sih, equally right sih. Kalau entrepreneur atau kamu mau jadi profesional, karena even kamu di negara maju itu buat jadi entrepreneur juga gak gampang ya, karena Betul. Sayangannya gila banget. Betul. Maksudnya kamu kalau misalnya buka toko sendiri, oke, you're fine, kamu punya pendapatan 20 juta sebulan, misal atau 10 juta sebulan. Terus kamu profesional gajimu 2 juta sebulan. Iya pasti. Kadang-kadang juga kan orang-orang ini juga terlalu terbuai sama entrepreneur karena ternyata entrepreneur kan tidak sebagus itu. Menurutmu anak muda itu yang mulai bisnis itu biasa kesalahan yang mereka buat itu apa sih? Anak-anak muda itu. Gimana menurut Frankie gimana? Kalau Frankie dulu gimana? Frankie dulu. Kesalahannya adalah easily to trust people. Easily to trust people. Okay, how? Contoh ya, dulu gue waktu nyari karyawan, gue ini posisinya, aduh cuman karyawan doang lah. Paling disuruh ini yang penting lu bisa ngatur udah aman. Oke. Jadi gue dulu itu punya bisnis kecil-kecilan lah. Bisnis kecilan tahu kriuk. Anjir, gue baru tahu, what? Nah, tahu kriuk itu gue kasih nama tuh ya, tahu gemes. Nah, itu gue dulu yang goreng sendiri segala macam, gue train tuh orang sampai bisa goreng segala macam.
Ternyata pada saat udah bisa segala macam, keluar. Capek tuh kayak gitu. Gue pikir gue trustnya, gue bisa buat kontrak nih. 3 bulan, 4 bulan. Iya, gue train nih 2 bulan. 1 bulan kerja, selesai kontrak, keluar. Buat aku sendiri ya. Waduh, ini sayangan gue jadinya. Wow. Terus karena gue tahu begitu, gue buat kontrak lah lebih lama. 6 bulan. Hal yang sama terjadi. 6 bulan, orangnya bisa segala macam, udah saya buat sendiri. Wow. Akhirnya gue pinter kan. Pinter nih gue. Gue buat covenant. Kalau misalkan 6 bulan, tidak boleh membuat bisnis yang sama. Ya. Oh, itu Covenant. ada sih. Itu normal, itu normal. Selama 1 tahun. Jadi dia kebanyakan yang gue kontrak ngerti dan gue udah wanti-wanti. Lo tanda tangan lo mengetahui. Kalau lo misalkan ada apa-apa, gue permasalahin pakai tanda tangan lo sendiri. Oke. So dari Frankie, kesalahan terbesar apa anak muda itu easy to trust people. Kalau Fractor gimana? Kalau aku itu menurutku ya, karena kan aku kerjanya di online, jadi kayak di Shopee, TikTok dan marketplace ya. Banyak orang-orang itu buka online shop itu ya, mereka itu kurang bisa menghitung gitu. Kenapa kurang bisa menghitung? Kadang semisal barang A ini kan kita tahu modalnya berapa, kan kayak nggak mungkin beda jauh lah sama kita. Dan mereka itu cari omset, jadi kasih yang murah tanpa mereka itu nggak ngitung cost-nya gitu loh. Oh, jadi kelihatannya omsetnya tinggi gitu kan. Kelihatan omsetnya tinggi, penjualannya banyak. Wah, gila gue udah jualan nih, banyak nih. Paketnya gitu. banyak gitu kan, di video apa paketnya banyak, tapi di sana mereka nggak ngitung. Misal kayak mereka nggak ngitung kayak potongannya berapa. Terus belum nanti ongkos-ongkos packing lah, thermal lah, bubble wrap, polymer apa segala macam. Mereka emang itu nggak dihitung kalau kamu ambil profitnya sesedikit itu, ya gitu loh. Yeah. Dan banyak juga, maksudnya kayak kejadian, wah toko ini dulu rame, ya kan. Terus kerja tambah lama, bukan tambah besar, tambah sedikit modalnya. Tambah terkikis terus. Gitu. Karena kamu juga harus ngitungin loh, kalau semisal nanti ada paket rusak, paket retur, terus barangnya kamu nggak bisa kembaliin ke pabrik, itu termasuk cost loh. Itu sekarang orang Indonesia aja tanyain 11 kali 15-nya nggak bisa jawab ya. 11 kali 5 nggak bisa jawab. Yes. 11 kali 5 berapa, Cat? 55. Iya. Kayak gitu. So menurutku salah satu kayak kesalahan yang dibuat sama anak-anak zaman sekarang itu ya mereka nggak ngitung cost-nya itu. Kurang bisa ngitung. Kalau dari Cat? Itu bener banget sih. Maksudnya nggak cuma itu ya. Kadang-kadang itu anak muda ini orangnya terlalu optimis. Jadi pada saat mereka sudah growth, terus mereka punya omset, misalnya omsetku 1M sebulan. Mereka ngerasa tiap bulan tuh bakal 1M sebulan dan kemungkinan pasti naik terus. Nah, belum siap mental tuh kalau misalnya tiba-tiba ada apa-apa, omsetnya turun nih, mampus dah itu. Betul. Jadi mereka nggak ada siap situ. Mereka sering gabungin keuangan usaha Pribadi sama pribadi. Bener banget itu harus split sih. Itu harus menurut split gue itu harus split sih. Ya, itu kesalahan bangsa karena mereka mikir, tenang, omsetku bakal naik. Mereka spend a lot. Ternyata begitu not as expected, ya, utang terpaksa kan, mau gimana? Utang, jelimet utang. Akhirnya kerjanya buat bayar utang. Iya, betul sekali. Ya, itu masalah banget sih. Dan banyak anak muda itu masih terlalu idealis ya. Idealis. Yeah. Makanya gue bilang di awal kan, harus lihat kebutuhan market itu apa. Jangan you great that you have your idealis ya. Lu punya standar kayak gini-gini. Orang harus ngitung segala macam. Kalau nggak diterima di market gimana? Lu mau maksain idealis terus, lu harus makan apa? Coba maksud Richard. Makanya sekarang ini kalau makanya kan ada juga pertanyaan banyak orang ngomong, wah aku nggak bisa berbisnis nih karena nggak punya uang nih.
nggak ada bisnis karena nggak ada modal. Itu sebenarnya juga nggak salah. Maksudnya itu menurutku juga nggak benar. Karena menurutku bisnis itu juga nggak butuh banyak modal gitu loh. Wow, bisnis gak butuh banyak modal Buat aku. buat kamu. Oh wow, oke, please elaborate. Ya. Buat kamu bisnis butuh banyak modal? Yang it depends bisnisnya apa dulu, dan kalau kamu bilang modal besar itu kan setiap orang beda-beda. Oh iya. Bisa jadi 1 juta buat orang itu udah besar. Kalau buat Victor $1 juta aja kecil ya. 1 juta amin. Amin Tuhan. Iya, tapi buat aku pribadi itu kalau kamu mau berbisnis itu nggak harus modalnya besar. Nggak semua bisnis itu modalnya besar. Aku dulu pas aku di US, aku punya mentor satu dosen aku. Dia itu masih umur 30 something. Dia punya 6 perusahaan. Wow. Dan dia mulainya pas COVID ya. Dia cerita di mana dia berbisnis properti, dia mainin dengan kondisi itu, dia akhirnya dengan waktu itu dia mulai bisnis dengan student loan, dengan utang masih kan di Amerika kan banyak. Bisa student loan gitu kan. Dia bisa sekarang yang punya 6 bisnis dan lain-lain. Sampai sekarang dia sampai waktu itu bantu Hillary Clinton jadi presiden or something. Wih. Mentor apa ini? Boleh gak nih gue kenalan? Namanya siapa nih? Kayaknya kita sudah berbeda kasta ya kalau lu taunya sampai Hillary Clinton nih. Enggak, dia yang bantu. Jadi kan, tapi kan Hillary Clinton kalah ya. Tapi kan maksudnya kalau lu udah bermain di sana kan kayak that's crazy. Oke, terus. Ya itu waktu itu kebetulan itu aku belajar banyak lah. Waktu dia ngomong tentang ada buku yang dia kasih, yang kita pakai itu namanya Lean Startup. Jadi Lean Startup itu ngomong ya startup yang lean, ya kan. Dia ngomong, oh mulai bisnis tuh kamu harus tahu MVP. MVP itu minimum viable product. Jadi buat kamu mulai bisnis itu kamu nggak butuh modal besar. Banyak orang kayak misal contoh, kamu bikin restoran nih. Oh kamu tahu nih, kamu punya burger enak banget. Terus orang bakal bikin, yaudah gue bikin restoran. Gue bakal cari tanah, bangun restoran yang bagus. Gue bakal jualan karena burger gue enak, rame. Oke. Padahal kalau kita tes MVP, mungkin lu nggak harus mulai di situ. Mungkin kamu bisa pakai sosial media kamu buat bikin PO gitu loh. Oke. Satunya modalnya sudah di awal sudah 10 M lebih. Satunya modalnya kompor. Oke. Iya kan? Oke. Atau oven gitu kan. Oke. Jadi modalnya itu sebenarnya tergantung gimana kamu mulai. Kalau dia pakai contoh di Amerika itu namanya Blue Apron. Dia aplikasi buat catering sehat. Jadi orang tuh bisa masak di rumah. Jadi pakai aplikasi bisa subscription, orang bisa kalau subscription dikirimin barang fresh tiap hari, terus kasih resep buat orangnya masak. Oke. Ini aplikasi buat subscribe. Terus ditanyain, kalau kamu punya ditawarin di ini, what's the first thing kamu bakal lakuin? Terus orang bilang, iya bikin aplikasi. It's application based gitu. Oke. Orang bilang aplikasi. Terus dia bilang, kamu tahu ownernya Blue Apron apa yang dilakukan? Dia literally door to door ke semua tetangganya dia. Ditanyain, kamu hari mau makan apa? Terus dia ke supermarket beli. Terus dia balikin. Terus dengan uangnya itu diterima. Dia tanya, how's your experience? Dia ngelakuin itu tiap hari. Selama berbulan-bulan cuma untuk tes produk. Apakah produk ini, service ini dikasih ini bagus atau enggak? Servisnya dia ini orang-orang butuh atau enggak? Iya. Modalnya ada enggak? Ya bensin dan tenaga gitu aja sih. Itu pun dibayar kan? Iya. Modalnya cuma tenaga doang kan? Tenaga dan waktu. Iya, dan waktu itu Blue Apron gede banget. Itu dari situ. Jadi dari situ belajar ternyata modal tuh nggak harus besar. Perspektif kamu gimana ngelihatnya? Oh, yang kamu jual burgernya tempatnya. Oke. Inti produknya apa? Dia bilang juga 90% bisnis gagal. Mana aku bilang idealis dan optimis anak muda ini. Mereka mikir pasti berhasil, pasti bisa. Akhirnya mereka banyak yang terlalu berapi-api. Pada saat mulai mereka mikirnya gimana bikin bisnis ini berhasil. Padahal mentorku bilang, pertanyaan pertama pas kamu mulai bisnis itu bukan gimana bikin bisnis berhasil. Butuh gak orang-orang ini? Pertanyaan pertama yang ditanyain, apakah bisnisku ini dalam 90% kuartal atau 10% kuartal? Oke. Kalau bisnisku ini kalau misalnya kamu 90% bisnis gagal, berarti kan kemungkinan besar bisnismu gagal. Kalau mindset kamu berusaha ini bikin ini berhasil, padahal dia ini meant to be gagal, berarti kan kamu kayak separuh Tuhan sebenarnya kan. Ini cara ngomong dia ya. Kayak maksa gitu. Kayak maksa gitu kan. Okay. Dan semakin kamu berusaha buat ini berhasil, padahal
susah, itu kamu semakin banyak sangkosnya. Dari waktu, uang, tenaga. Semakin kamu lama sangkosnya, semakin kamu gak rela ngelepasnya. Iya, karena sudah terlalu invested ya. Terlalu invested. Ini main dia bilang, pertanyaan pertama, apakah bisnisku ini masuk 90% kuartal atau 10% kuartal? Iya. Dites, kayak bulan itu dites. Kok ternyata masuk 10%, baru kamu gas. Bisa dikembangin dengan uang. Kamu bisa, itu kan kamu juga dapat uang ngelakuin door-to-door itu. Putarannya dari kecil ke besar. Betul. Aku banyak dengar sih kayak orang mulai usaha dengan pinjaman ya. Itu I think It's a high risk. iya, move. Mark Cuban yang ngomong kayak kamu kalau mulai usaha dengan utang itu kayak kamu untung belum, sukses juga masih belum menentu, tapi yang pasti kamu udah bayar bunga duluan. Iya. Itu yang pasti. Jadi jangan kan maksudnya. Ya, it's a very risky move. Ada yang sukses, banyak yang gagal. Gitu sih. Sebenarnya buat kamu, aku juga diceritain sama different orang. Dia juga bilang bikin bisnis itu nggak perlu modal besar. Yang penting itu ide yang bagus. Dia bilang gimana kamu bisa present your idea nicely gitu loh. Karena misalnya kamu mau buka burger, kamu punya burger yang sangat spesial, yang terenak di Indonesia, kamu nggak punya uang. Kamu nggak punya uang nih, dibanding pinjam bank, kamu ngapain? Jual franchise, Cari investor bisa kan? cari investor, iya. But itu ada silver liningnya sih. Kalau misalkan if you have a great idea, lebih baik patenin dulu daripada you pitching ke investor, idenya dicuri. Iya, itu kan. Yeah, I think that's another technical things lah. Ya, itu technical thing lah. Betul. secara Tapi teknis. maksudnya uang itu bukan nomor satu. Banyak jalan sebenarnya buat berbisnis kalau kamu mau. Banyak jalan menuju Roma. Iya. Yang penting jangan jalan kaki. Even jalan kaki, Ya It's a step. nggak nyampe juga. it's a step gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kita kan nggak dapat privilege mobil Ferrari gitu kan kayak Bapak Iya. Victor ini. Yori. Tapi maksudnya pas kamu nyari investor, jelas kamu pendapatannya nggak mungkin tinggi. Karena kamu pasti jual saham kan. Ya, Betul. ya kan tapi kan everybody can Ibaratnya start kayak there lah ya. Shark Kamu Tank bisa kan, mulai Shark dari Tank. sana. Betul. Nah itu kan yang dan maksudnya kamu lihat Shark Tank itu kan sudah di level, dia mungkin di A level atau B level gitu kan. Mungkin kamu nyari yang angel investor atau gimana sehingga kamu bisa. Kayaknya banyak orang nggak ngerti kayak A level, B level itu apa. Coba kamu mau jelasin nggak? Soalnya the A level I know itu IGCSE bro. Please jelasin itu supaya A level, viewers O kita level yang aku ngerti tahu. nih. Tapi Apa nih yang A level, O level level itu apa? Kamu ini kan dari bank, coba bisa jelasin better mungkin. Menurut gua itu tingkat maturity of business. Betul. Tingkat maturity of business, oke. Maturity of business tuh kayak levelnya itu on the early stage, middle stage, or kayak udah maintenance stage gitulah. Kurang lebih di pemahaman saya. Mungkin di pemahaman Richard berbeda. ChatGPT dulu. Ini gimana ini? Udah ngomongin A level masa nggak? Yang kamu tahu aja nggak Iya, apa-apa. enggak. Ini maksudnya aku lupa termnya tuh A level atau apa ya? A level tuh kayak perusahaan Pokoknya- apa, B level tuh kayak apa semisal. Itu ngomongin tentang berapa uang yang diinvested di sana. Jadi kelasnya investor VC, venture capital itu juga ada kelasnya. Ada kelas kecil, kelas menengah, kelas besar banget. Sampai unicorn level gitu loh. Oke. Dan itu maksudnya kalau semakin kamu besar, berarti perputarannya semakin besar. Kayak misalnya Kopi Kenangan itu jadi C, berarti dia harus masuknya internasional. Harus main dia bukan di Malaysia, bukan di mana, karena harus di level itu. Investasinya sudah nilai 1 triliun. Levelnya udah harus naik. Iya, di 2 triliun atau something waktu itu ya. Aku ingatnya. Itu di levelnya. Pas kamu kecil ya, kamu masuk kan incubator, berarti orang incubator, terus aku lupa namanya apa. Oke lah pokoknya I get it. Nah, Yes, itu. yes. Itu jadi ada orang banyak cara menuju Roma, dan berbisnis pun tuh nggak semuanya itu tentang kamu Gua punya harus keluar modal gede di depan gitu nggak, kan. dan nggak semua itu harusnya tentang kamu ngomong punya bisnis ini sampai nenek kakek sampai punya anak cucu 10 turunan ya. Orang juga banyak bisnis tuh harus tahu exit strateginya apa. Oke.
type of bisnisnya apa? Kamu memang mau kayak legacy kayak kamu punya, kayak anak cucu main-main di distributor, Ada bisnis yang importer. legacy. Ada yang mungkin kamu strateginya, aku punya kayak GoTo kan, Goto. Oke. IPO. Ya. Ada juga yang strateginya mungkin di invest di apa? Di level kedua, di B level, aku lupa B apa itu. Jadi dia jual sahamnya di situ. Jadi diurus sama profesional total. Dia jual exit, dia dibeli sama perusahaan lain. Kayak Facebook dibeli sama Instagram. Instagram. Instagram Facebook. dibeli sama Facebook. Ya, oke. Snap, Kayak gitu ya. Semacam kayak gitu kan. Itu Ya, kan ya. itu exit strategi juga. Dan Yes. how much money Instagram making? Yes. Kayak semisal kayak contohnya dulu ada yang kayak dulu Yahoo ditawari untuk beli Google ya atau Facebook. Terus tapi dia nggak mau. Iya. Tapi in the end kayak mereka jauh lebih besar. Oh Google ya harusnya. Iya, Google dibeli Yahoo ya. Ya maksudnya banyak lah. Aku ngerasa modal tuh nggak penting. Yang penting itu kamu punya wawasan, Oke. punya otak ya. Punya. Oke. Maksudnya punya keinginan untuk maju. Punya ide. Ya ide. Misalnya kamu nggak ngerti tentang yang aku ngomong, bisa Google. Ini infonya Google banget gitu, Googleable banget gitu. Sekarang kan informasi kan di mana-mana Apalagi kan. chat GPT ya sekarang ya. Iya. Kayak aku the other day kayak aku random, aku kayak di pesawat so aku mikir kayak gila perusahaan apa airlines ini kira-kira sekali terbang untungnya berapa ya? Aku sampai ngechat GPT dan langsung keluar semua loh. Betul. Kayak ongkos aftur itu berapa, kalau 80% itu berapa. Jadi kayak per rides itu sekali untungnya 40 juta, 30 juta tuh kayak Kelihatan banget kan. ada langsung di chat GPT. Sekarang informasi udah di mana-mana bro, serem. Gila. Dan Informasi. kalau memang ide bisnis bagus tuh banyak yang mau invest. Yes. Karena semakin besar bisnis kamu, buat kamu growth tuh lebih susah. Naikin 10% di perusahaan yang skillnya sudah nasional sama 10% di perusahaan kecil tuh pasti beda levelnya. Of course, yes. Jadi orang-orang yang memang sudah mature pun tuh mereka juga nyari perusahaan kecil buat diinvest. Karena mereka pengen itu ngelipat kali 2 kali 3. Ya. Karena perusahaan besar buat ngejar money kan Ngejar kenapa? 2 kali 3-nya yang lebih susah kan. Betul. Scale-nya udah beda. Kalau Richard ya, menurutmu salah satu kesalahan terbesarmu lah ketika kamu dulu pernah berbisnis itu apa menurutmu? Kalau kamu mau sharing sama mereka kayak what's the mistake that you've learned? Ya banyak lah. Maksudnya Anjir banyak masalah. maksudnya pasti manusia banyak salah lah Ya, dalam oke. berbisnis. Kayak kamu even skillnya belum di sana pun juga bisa ya. Kayak kamu punya kemampuan manajemen skill dan lain-lain. Kamu bikin SOP-nya juga kurang bagus. Iya. Banyak sih. Kayak kalau aku sih ngerasa kayak kesalahannya itu nggak satu salah, tapi kayak ya salah kecil tapi nggak kerasa akhirnya Jadi gede. jadi gede. Oh, jadi kesalahan kecil yang tidak diperhatikan itu nanti bisa menjadi kesalahan yang besar gitu. Betul. Kalau Frankie gimana? Yang paling penting menurut gua hitungan. Hitungan. Jangan sampai salah hitung. Kelihatannya percuma omset gede kalau misalkan salah ngitung. Ya itu papaku selalu sih ngomong sama aku dari dulu aku dagang itu kayak papaku selalu bilang kamu jangan happy ngelihat paket banyak omset naik tapi kamu sudah bener-bener ngitung atau enggak. Betul. Kayak kamu karena itu kalau orang kerja tambah lama modal mengkikis terus itu ya itu salah satu nightmare-ku lah. Kayak kalau I think itu nightmare semua pengusaha nggak sih? Kayak one day you wake up and you realize bahwa selama ini yang kamu kerjakan itu ternyata rugi terus gitu. Iya. It's a nightmare. Itu nightmare sih. Jadi ya hitung-hitungan tuh penting. Hitung-hitungan itu penting, tapi jangan kamu perhitungan. Itu marketing. Oke, itu marketing, that makes sense. Kan karena banyak orang kayak nggak mau keluarin budget marketing kan. Iya. Oh itu betul banget. Itu juga satu masalah yang ini kebanyakan masalahnya di orang tua sih kok ini. Oke. Mereka nggak mikir tentang marketing ya. Mereka ngerasa kayak ya udah As is. aku sudah punya omset segini, I'm fine. Nyaman. Gitu. Padahal perusahaan tuh it's either going big or going or like become smaller gitu loh. Nggak ada, jarang yang memang stuck gitu. Karena yang lain berubah, yang lain tambah berkembang. Betul. Kalau kamu nggak berkembang, chances kamu mengecil. Yes. Karena yang lain juga pasti mereka lebih berusaha juga. Aku sering bilang kayak
Even McDonald aja masih promosi, bos. Even McDonald's masih promosi. Udah berapa tahun tuh Siapa yang nggak promosi kenal terus ya? McDonald gitu loh. Dan dia masih kayak collab sama apa aja itu, Hello Kitty sama apa, di-collabin semua. Blackpink. Maksudnya ini sekelas McDonald loh. Terus kamu yang memang masih kroco terus gak mau marketing tuh, Anda siapa? Anaknya Prabowo. Anaknya Prabowo. Waduh. Iya. Oke, last questions. Menurut kalian lebih penting growth atau profit? Ayo bingung lu. Oke. Gue jawab cepet ya. Oke. Kalau misalkan ini menurut pemahaman gue ya. Kalau opini gue itu, lu bakal cari profit di mana lu udah di level oke, gue udah di sini-sini aja. Ibaratnya lu mau marketing sejauh apa, porsi cookies gue ya segini. It's a profit. Tapi kalau growing itu di mana lu level startup. Oke. Kalau startup baru pertama-tama lu harus grow secepat-cepatnya sampai lu dapet pangsa cookie sebanyak-banyaknya, and then at the end of the day it's a profit. Tapi kan kalau nggak ada profit juga nggak bisa grow, nggak gitu ta? It depends. You tau gak how the Shopee start di Indonesia? Yang pasti mereka bakar-bakar duit sih. Itu profit. Ya enggak juga. Ya, Itu enggak. kejar grow. Tapi kalau udah settle baru kejar profit. Iya Itu sih. sama sih. Itu yang gue pelajarin dari startup unicorn di Indonesia ya. Waktu gue pertama kali gue nggak ngerti kenapa sih mereka itu mau berani bakar duit, burn rate lah namanya. Terus sampai 2 tahun mereka ternyata itu kejar user, growingnya yang dia kejar. Oke. Oh usernya ini makin. Itu Tapi akhirnya- itu benar sih. Cuma maksudnya tetap aja kamu harus, ini kita nggak bisa ngomong A, B, B ya. Kamu harus tahu juga bisnisnya itu fundamentalnya gimana juga. Betul. Kalau kamu fundamentalnya juga goyang, kamu cuma burn rate dan lain-lain, itu namanya Coba kamu mungkin Oke. mungkin bisa kasih example nggak dari kamu ngomong fundamental ini, maksudnya gimana? Kalau kamu buka toko biasa doang terus kamu marketing iya. atau kayak maksudmu gimana? Kayak ada contoh nggak? Contoh lah, kalau misalkan ini kan kita terlalu silver lining nih, terlalu abu-abu lah statementnya. Kita kasih aja nih, kamu lebih milih growing atau profit? Perusahaan itu balik lagi harus dibagi antara kamu sebagai shareholder dan kamu sebagai profesional. Kalau lu sebagai shareholder, Kalau kamu di bisnis awal, ya memang kamu fokusnya di growth, tapi sampai tahap apa kan masalahnya? oke, berarti shareholder pilih Jadi growth. kan maksudnya kamu sebagai profesional, jadi kamu profit itu kan bisa diambil dari dua, dari dividen dan dari gaji. Oke, Mungkin kamu secara secara perusahaan profitnya nggak ada atau mungkin dikit, tapi kamu tetap dapat uang dari gaji. Jadi kamu tetap harus hitung dulu perusahaan ini kamu bisa kasih kamu gaji nggak? Memang perusahaannya itu nggak untung, memang kamu fokus di growth, tapi kamu tetap harus ada take home pay-nya. Oke. Kamu tetap harus digaji atas tenaga kamu kan. Yes. oke Chat. To the point Chat. Growing atau profit di mindset lo? Makanya, kalau misalnya kamu perusahaan gini, aku fokusnya di growth, tapi tetap kita harus ada uang ya. Kalau kita dapatnya nol, ya kalau Kenapa kita, bos gitu kan? Iya, kalau lu anak kecuali Victor gitu kan. Lagi. Iya. Why kan? me? Setahun ke luar negeri, tahun lalu 4, sekarang 6 atau 7 ya. Ngawur. Iya Oke, kan. Oke. Ya itu kan maksudnya kamu tetap butuh buat kelangsungan hidup kan. Tapi paling enggak kamu udah tahu proporsi kamu gimana. Bukan berarti kamu misalnya profitnya sudah 1M, terus kamu ambil semua. Itu nggak akan, ya balik lagi perusahaannya pasti mengecil. Jadi your argument itu profit for maintaining, growing for dividend. Is it? Enggak, maksudnya Oke, gimana? tetap harus jelas gitu. Maksudnya orang ngomong growth terus dia nggak bayar dirinya sendiri. Pokoknya digulung terus ternyata dia nggak gabung antara perusahaan sama pribadi, digabung lah ini semua. Pokoknya dia ini kan berantakan semua. Lebih baik jelas, aku gaji diriku konsisten 5 juta misalnya sebulan. Nah aku ada profit 50 juta. Ya udah 50 juta setelah potong-potong karyawan selain dari sendiri, jadi misalnya dapat 20 juta. Dipakai semua, diputar semua, nggak masalah. Oke. Untuk nambahin tuh ya, itu aku sering banget dengar banyak kayak my dad juga always told me kayak aku paling
banyak belajar bisnis dari papaku sih. Banyak anak muda zaman sekarang itu gajinya naik, gaya hidupnya tambah naik. Betul. Ya, jadi kayak misalnya kayak mereka dulu mulai usaha, mereka menggaji mereka sendiri kayak 5 sampai 10 juta. Terus usahanya naik, gajinya dinaikin lagi. Padahal kan kayak namanya usaha kadang naik kadang turun. Betul. Gitu. Masalahnya itu kalau lifestylemu sudah naik itu nggak bisa turun, susah untuk turun. Gitu. Kamu kalau sudah hidup in a certain level, terus kamu mau turun ke bawah itu susah dan malu setengah mati. Jadi mending kamu hidup biasa-biasa aja. Tapi mindset gini kan susah ya, apalagi kayak Di era sosial media zaman sekarang ya. betul. Ngelihat Standarisasinya udah sangat tinggi Buat semua. kamu ya. punya komitmen di situ dan orang apalagi kamu misalnya masih mencari pasangan dan lain-lain, melihat orang yang kayak gitu kan masih cewek kan aku maunya sebulan dapat 50 juta. kayak 100 juta. itu Kerja apaan tuh? Maksudnya ya bisa, tapi kan maksudnya ya kalau maunya gitu semua, makanya angka nikah turun kan. mereka suruh cari anaknya 9 naga lah. Survei dulu itu. Ya mungkin harusnya mereka survei. Oke, but anyway, I think Ya. that covers it all. Oke. Thank Ya, you for key pointnya lah ya. Kayak aku mungkin mau key pointnya ya. Jadi yang pertama aku mau bring up itu pertama, it's okay to not become entrepreneur. It's okay kamu nggak mulai bisnis. Karena ya semua orang punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kamu jadi profesional, kamu tahu pendapatan kamu tiap bulan berapa. Jadi entrepreneur beratnya ya pasti kamu orang terakhir yang dapetin sebenarnya. Kalau itu nggak untung. Misalnya profitnya ternyata biaya operasional 50 juta, profit kamu 45 juta. Ya kamu nggak bayar dirimu sendiri, terpaksa. Iya. Kamu orang terakhir yang dibayar gitu. Oke. Kamu yang paling nggak dapat apa. Jadi it's okay kamu jadi profesional, it's okay. Dan memang profesional itu juga nggak harus dulu dipandang remeh gitu loh. Karena banyak profesional di luar negeri yang dipandang gitu. Jadi yang jadi market manager ya. Yang penting itu adalah stabilitas kan. Yang penting kamu punya kemauan untuk maju. Betul. Yang penting kamu punya kemauan. Kamu misalnya, jadi jangan fokus ke pekerjaannya, fokus apa value yang bisa kamu kasih. Sama kayak networking, semuanya sama. Value apa yang bisa kamu kasih ke bos kamu. Kalau kamu entrepreneur, ke klien kamu atau ke customer kamu, semuanya itu konsepnya sama. Value apa yang bisa dikasih? Value apa yang bisa kamu kasih. Kalau kamu bos kamu ngelihat, oh ini orang ini bisa ngasih value lebih, value-nya ini bisa ngasih value lebih. Ya kita akan mempertimbangkan gitu. Karena semakin orang ini semakin kita jaga kan. Betul. Nyari orang kayak gini kan semakin susah. Begitu mau keluar, oke, gaji naik. Wah. Nggak even gitu, makan misalnya kita itu pun kita juga pertimbangkan gitu kan. Oh ini value-nya ngasih lebih. Dari dia aku bisa naikin omset segini. Iya aku mau share. Kita mau share profit pie kita. Kue kita Tapi kita balik boleh. lagi kalau misalkan orang nggak valuable mau cabut ya udah cabut. Iya. Betul. Ya kan sama aja. Makanya ada kok profesional yang digaji 1M sebulan juga ada. Setengah M sebulan tuh M sebulan ada. Iya, percaya. Jadi it's okay, itu poin pertama. Yang kedua, mulai bisnis itu bukan about gengsi. Itu satu poinnya. Maksudnya kenapa bisnis itu nggak harus modal besar, karena ya nggak about gengsi. Untungnya kuncinya di profit. Kamu punya karyawan 500 tapi profitmu 0. Buat apa? Lebih Iya. baik lu punya karyawan 5 tapi 1M. Iya. Kamu Wah, punya gendeng. kamu punya kantor Punya karyawan 5, profit 1M itu lu kerja apa, Bro? Kylie Jenner. Itu apa? Call scammer. Kylie Jenner. Oke, itu artis, Bos. Ya tapi maksudnya Ya artis bro. Oke. maksudnya bisa gitu loh. Dia jual produk, timnya cuma 5 orang kalau nggak salah ya. Jadi nggak bisa gitu. Kamu punya profit dikit, kamu tiba-tiba langsung nyewa kantor di SCBD. Wah, Gendeng. Ya kan? itu banyak banget sih. Barusan ada cerita orang tokonya baru naik daun dikit langsung beli rumah, beli mobil. Betul. Itu banyak banget sih. Akhirnya kan ini gabung kan. Makanya kamu harus Ingat konsisten. lifestyle. Ingat oke. ya. Jadi ada kan ini rada intermezzo dikit ya. Waktu itu aku baca reels, ada cewek tanya, kenapa kok cowok berduit tuh selalu nyari cewek yang Oh, muda? cewek muda. Iya kan? Oke. Tahu nggak kamu? Iya ya. Terus cowoknya bilang, ya itu memang ketidakadilan yang memang masuk akal. Karena pada saat kita masih muda nggak punya uang, kalian cewek-cewek nyarinya juga yang berduit.
ya kan? Sedangkan kita kalau udah punya duit, carinya yang Nah pas kita muda kamu tolakin, kamu nggak mau, terus pas kita punya duit kita masa ngambil barang sisa. damn, oke. Shots fired. Iya kan? Ya jadi kan Betul, sama-sama. Kalau kamu sebagai cewek pun, ya kamu mau berjuang bareng nggak? Sama-sama. Ya memang ini semua juga ada positif negatifnya, tapi ini sama-sama. Zaman dulu juga gitu kan? Sesuatu yang harus kamu timbang-timbang. Iya. Ini kalau kita lanjutin lagi ujung-ujungnya nanti bahas cewek lagi. Tapi ini maksudnya nyambung gitu. Jadi maksudnya Oke. jangan sampai bisnis itu tentang gengsi, bisnis tentang profit, dan kamu harus punya komitmen buat memang apa di apa living style-nya itu harus memang di level yang kamu comfortable buat growth your company. Oke. Ini yang maksudnya dan cewek-cewek juga jangan kamu kalau misalnya kamu nyari pasangan jangan berharap yang kayak gini karena kalau Indonesia cowoknya kayak mikirnya apa gengsi tambah miskin bos Indonesia. gengsi gak bisa beli beras bos gitu ya. Iya. Closing statement dari Ko Richard apa Ko? Berarti Guan itu closing statement semua ya. Iya, itu kan tadi kan 1-2. Lastnya apa nih? Iya. Apakah tadi itu last? Iya, aku ngerasa bisnis tuh nggak perlu modal besar, tapi kamu tahu kamu harus punya value added personality. Oke, I think closing statementnya itu in the end of the day semua is about value. Iya, Ya, kamu kalau sebagai profesional apa yang kamu bisa kasih, kamu sebagai entrepreneur pun juga apa yang kamu bisa kasih. iya, Betul, It's all about betul. value. iya. Dan Oke. jangan gengsi. Dan jangan gengsi. Dan jangan gengsi. Gengsi itu nggak ngasih makan. Gengsi nggak ngasih makan. Oke. Oke, buat kalian yang masih mau tanya-tanya bisnis, please kasih kita masukan. Iya. Kita sebenarnya nih kalau mau bahas lebih detail nih bisa take hours sih. Kayak aku banyak banget kayak Contoh-contohnya. You kan? know what? Save it for the next episode. There will be part 2. Iya. See you in the next Next episode. episode.